adalah video ketiga dari rangkaian kosakata-kosakata yang diucapkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia di dalam ruang sidang parlemen Malaysia beberapa bulan yang lalu. Netizen Malaysia nggak bisa ngeles, nggak bisa mau mencari-cari alasan bahwa ini adalah kosakata yang asli dari Melayu, nggak bisa. Lantas kenapa kosakata kebinekaan itu sekarang didaftarkan sebagai kosakata yang terkenal saat ini? Gampang jawabnya, jangan ngamuk-ngamuk, kan saya cuma nanya aja. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan semoga informasi tersebut berguna untuk netizen Indonesia. Ini adalah video ketiga dari rangkaian kosakata-kosakata yang diucapkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia di dalam ruang sidang parlemen Malaysia beberapa bulan yang lalu. Yang telah dipaparkan oleh laman Pusat Rujukan Persuratan Melayu. Pertama, ketimbang. Kedua, tatanan. Ketiga, intihal. Keempat, mahsul. Kelima, purbasangka. Keenam, takul. Ketujuh, kesenjangan. 8, tiwikrama. 9, walhasil. Dan 10, mahakaya. 11, kebenakaan. Dan 12, tata kelola. Kita tidak boleh menjadi kata di bawah tempurung. Ini juga sekaligus untuk memenuhi permintaan salah satu netizen Indonesia agar saya membahas 12 kosakata yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia tersebut. Di video pertama, saya membahas 3 kosakata, yaitu ketimbang, purbasangka, dan tatanan. Di video kedua, saya berbicara 5 kosakata, yaitu intiha, ta'akul, mahsul, kesenjangan, dan tiwikrama. Kosakata ke-9 ini adalah walhasil. Apa definisi walhasil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Definisi pertama, dan hasilnya. Definisi kedua, akhirnya. Nah, apa definisi walhasil menurut Kamus Melayu Malaysia? Definisi pertama, dan hasilnya, kesudahannya, kesimpulannya. Definisi kedua, sebenarnya, pada hakikatnya. Dan kalau teman-teman melihat bahwa definisi kedua kosakata walhasil di dalam Kamus Melayu Malaysia itu sangat berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara tentang dan hasilnya atau akhirnya. Sedangkan di Kamus Melayu Malaysia, terutama definisi kedua, itu dituliskan sebenarnya pada hakikatnya. Kalau kita perhatikan definisi pertama dan definisi kedua di dalam Kamus Melayu Malaysia itu sangat berbeda. Anda setuju atau tidak setuju? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, mengacu kepada konvensi yang selalu digunakan dalam sebuah kamus bahwa definisi pertama itu adalah definisi yang mayoritas pengguna bahasa itu mengerti. Tetapi, belajar dari fakta yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa Kamus Melayu Malaysia itu tidak mengikuti konvensi yang dimengerti oleh mayoritas pengguna kamus. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena di dalam Kamus Melayu Malaysia, urutan 1 dan 2 itu tidak menunjukkan apakah yang 1 itu dimengerti mayoritas dan nomor 2 itu dimengerti oleh sebagian kecil dari orang. Tidak. Saya mengambil contoh kosakata sarapan, di mana di dalam Kamus Melayu Malaysia, kosakata sarapan, definisi pertama itu adalah alas. Definisi kedua itu adalah makan pagi. Di dalam kenyataannya, kosakata sarapan itu dimengerti oleh sebagian besar rakyat Malaysia sebagai makan pagi. Jadi urutan 1-2-nya sudah tidak berlaku. Mengapa itu terjadi? Saya sudah bicarakan di dalam video sebelumnya bahwa ini agar supaya tidak terlihat sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosakata sarapan itu mempunyai
definisi pertama, makan pada pagi hari, dan definisi kedua, alas atau lapik. Pendefinisian 1 dan 2 di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sesuai dengan konvensi. Kenapa? Rakyat Indonesia ketika diucapkan kosakata sarapan, maka yang ada di dalam pikiran mayoritas rakyat Indonesia itu adalah makan pada pagi hari, bukan alas. Sesuai dengan konvensi, yaitu dimengerti oleh mayoritas pengguna bahasa tersebut. Sedangkan di Kamus Melayu Malaysia, tidak ada konvensi-konvensi itu. Kami guna je. Kosakata ke-11 adalah maha kaya. Dan saya harus mengucapkan selamat kepada tim penyusun Kamus Melayu Malaysia yang sudah mendapatkan kosakata asli Melayu Malaysia, di mana kosakata maha kaya itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi itu saya katakan kosakata asli Melayu Malaysia. Maha kaya menurut Kamus Melayu Malaysia itu didefinisikan sebagai maha besar, maha berkuasa, berkenaan dengan Tuhan. Dan di situ dituliskan Tuhan yang maha kaya. Itu yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun, ketika kita melihat kosakata sohor kini atau kosakata yang terkenal saat ini di Malaysia mempunyai definisi berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia. Definisi pertama tentang Allah Subhanahu wa taala, sangat atau teramat hebat. Jadi maha kaya itu maha hebat. Oke. Kemudian yang kedua, definisinya adalah tentang seseorang besar atau tinggi kedudukannya. Jadi kita melihat ya bahwa definisi yang tertulis sebagai kosakata terkenal saat ini di Malaysia dengan definisi yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia itu sudah berbeda. Jadi saya boleh tanya dong kepada sebagian netizen Malaysia yang katanya IQ mereka itu nyundul langit. Jadi definisi maha kaya itu yang mana yang benar? Yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia atau yang tertulis di dalam kosakata terkenal ini? Silahkan dijawab. Jangan ngamuk-ngamuk, kan saya cuma nanya aja. Kosakata ke-11 yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia itu adalah kebinekaan. Dan ini netizen Malaysia nggak bisa ngeles. Nggak bisa mau mencari-cari alasan bahwa ini adalah kosakata yang asli dari Melayu. Nggak bisa. Kenapa? Bineka itu adalah bagian dari semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Definisi Bhinneka Tunggal Ika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbeda-beda tetapi satu juga, semboyan yang melambangkan kesatuan negara Republik Indonesia yang diambil dari Kakawin Sutasoma, karangan Empu Tantular pada abad ke-14. Makna harfiahnya berbeda itu, satu itu. Dan di situ tertulis bahwa kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu adalah dari bahasa Jawa Kawi. Saya tentu kaget begitu Menteri Pendidikan Malaysia ini mengatakan bahwa kebinekaan itu sekarang sebuah kosakata yang terkenal di Malaysia. Dan tentu saja saya bertanya kepada diri saya tentunya, kenapa kok tiba-tiba kosakata kebinekaan ini muncul di Malaysia? Padahal bineka itu berasal dari bahasa Jawa Kawi. Apakah rakyat Malaysia itu ada orang Jawa Kawinya? Sehingga kosakata bineka itu sudah berabad-abad lamanya ada di Malaysia. Karena orang Jawa Kawi juga ada di Malaysia. Apakah seperti itu kenyataannya? Enggak. Lantas, apakah kosakata kebinekaan itu digunakan oleh para sastrawan Malaysia? Enggak juga. Lantas, apakah kosakata kebinekaan itu dipertuturkan secara masif di Malaysia? Enggak juga. Lantas, kenapa kosakata kebinekaan itu sekarang didaftarkan sebagai kosakata yang terkenal saat ini? Gampang jawabnya. Karena kosakata kebinekaan itu diucapkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Dan apa definisi kebinekaan menurut daftar kosakata terkenal yang ada di Malaysia? Keadaan pelbagai jenis atau aneka ragam di sesuatu tempat, negara, dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan kebinekaan itu adalah keberagaman. Kenapa
Kenapa nggak disebut keberagaman atau kepelbagaian saja? Kenapa harus menyebutkan kebinekaan? Di Indonesia kita tidak menyebutkan di Indonesia itu terdiri dari berbineka suku. Nggak ada. Di Indonesia kita menyebutkan Indonesia berdasarkan keberagaman suku. Jadi tidak disebutkan Indonesia berdasarkan kebinekaan suku. Nggak. Di Indonesia itu mengerti bahwa kalau bineka itu udah pasangannya pasti Bhinneka Tunggal Ika karena itu semboyan negara Indonesia, sesuatu yang sakral dan tidak bisa diambil hanya awalnya saja. Ini menjadi lucu karena bukankah di Malaysia mengenal kosakata kepelbagaian? Kalau di Indonesia kita menyebut keberagaman. Kalau di Indonesia keberagaman suku, keberagaman agama. Kita tidak menyebutkan kebinekaan suku, kebinekaan agama. Jadi udah jangan ngeles ya. Kalau kosakata kebinekaan itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimodifikasi, yang harusnya hanya bineka menjadi kebinekaan. Ini sama dengan kosakata prasangka yang saya obrolin dalam video sebelumnya, di mana di dalam Kamus Melayu Malaysia itu ada namanya kosakata keprasangkaan. Sekarang kosakata terakhir, yaitu kosakata ke-12 yang diucapkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia di dalam ruang sidang Parlemen Malaysia, yaitu tata kelola. Apa definisi tata kelola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Didefinisikan sebagai tata cara mengelola. Sudah, sederhana itu aja. Nah, apakah ada definisi kosakata tata kelola di dalam Kamus Melayu Malaysia, baik versi cetak edisi kedua tahun 1986 dan edisi keempat tahun 2005? Tidak ada kosakata tata kelola di dalam dua kamus tersebut. Mengapa kosakata tata kelola itu menjadi terkenal sekarang? Menjadi sohor kini sekarang? Apakah sastrawan Malaysia menggunakan kosakata tata kelola di dalam karya-karya sastra mereka? Tidak. Apakah rakyat Malaysia menggunakan secara masif kosakata tata kelola di dalam pertuturan sehari-hari? Tidak. Lantas mengapa kosakata tata kelola itu didaftarkan sebagai kosakata yang terkenal saat ini? Karena kosakata tata kelola itu diucapkan berkali-kali oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Apa definisi tata kelola yang tertulis di dalam daftar kosakata terkenal di versi online Kamus Melayu Malaysia? Tata kelola itu didefinisikan sebagai, Anda harus sabar ya, ini panjang nih, definisinya panjang ini serius ini. Pentadbiran organisasi mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan dan menitik beratkan sifat dan sikap positif pemimpin, pengalaman, kemahiran, dan pengetahuan serta ideologi dan pikiran yang prolifik untuk menjana perubahan. Muntah nggak lo? Bayangin ya, di Indonesia tata kelola itu didefinisikan sebagai tata cara mengelola. Bayangin nggak kalau ada orang mengikuti ujian bahasa Melayu Malaysia, kemudian ditanyakan, tuliskan definisi kosakata tata kelola. Waduh! Yang namanya tata itu adalah tata cara maksudnya. Jadi kalau tata kelola ya udah tata cara mengelola. Sudah. Ini adalah video terakhir dari 3 rangkaian video di mana saya berbicara tentang kosakata-kosakata yang disebutkan oleh Menteri Pendidikan Malaysia. 12 kosakata itu adalah ketimbang, purbasangka, tatanan, intiha, ta'akul, mahsul, kesenjangan, tiwikrama. Dan ini adalah video terakhir ketika saya berbicara tentang walhasil, mahakaya, kebinekaan, dan tata kelola. Jika video ini bermanfaat kepada teman-teman, jangan lupa jempolnya dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!